Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Tahira Kwalidia Sabira Ma'ruf dan dua rekan saya Daniel Faiz Bil Nazari dan Mutia Afifi akan memaparkan tentang materi sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, bagaimana perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, bagaimana kemajuan dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran pada dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, atau yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib 566 sampai 652 Masehi. Oleh karena itu, mereka juga termasuk keturunan Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya diambil dari keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun penggagas pertama berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Walaupun Ali bin Abdullah tidak sempat mewujudkan berdirinya Daulah Abbasiyah, namun anak cucunya berhasil mewujudkan cita-cita Ali bin Abdullah tersebut setelah melalui proses yang sangat panjang. Dengan demikian, para pendiri dinasti Abbasiyah masih keturunan Bani Hashim. Pada saat Rasulullah SAW menyebarkan Islam di Mekah, antara Bani Hashim dan Bani Umayyah sering terjadi pertentangan dan persaingan. Selain karena Bani Umayyah berasal dari golongan hartawan, mereka pun menjadi penentang kuat dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan Bani Hashim merupakan pendukung utama Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Setelah pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, keluarga Bani Hashim adalah pihak yang paling banyak dirugikan. Bani Umayyah mengubah sistem pengalihan kekuasaan Islam yang demokratis menjadi dinasti turun-temurun. Terlebih lagi perlakuan para penguasa Bani Umayyah terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang sangat diskriminatif. Oleh karena itu, maka beberapa tokoh dari keturunan Abbas sangat berambisi untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada periode ini disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah partisipasi oleh orang-orang non-Arab
terutama bangsa Persia dalam pembinaan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Faktor yang ketiga yaitu fokusnya pembangunan peradaban Islam di masa itu yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah daripada perluasan wilayah kekuasaan. Namun, saat kepemimpinan Khalifah Al-Mutasim melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Hal tersebut disebabkan oleh sikap orang-orang Turki yang diberi kesempatan dalam pemerintahan untuk mendominasi kekuasaan di dinasti tersebut. Selanjutnya yaitu periode kedua, yaitu pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode kedua ini adalah periode pengaruh Turki utama, karena pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Turki. Pada masa ini pengaruh Salaf sangat kuat, sementara aliran Mu'tazilah mengalami kemunduran, seiring dengan mulai ditinggalkannya kebebasan berpikir. Mereka berbuat sekehendaknya, memilih khalifah sesuai dengan keinginan mereka dan menghentikannya jika sudah tidak menginginkannya. Khalifah tidak memiliki kewenangan, tapi hanya sebagai simbol kepemimpinan saja. Rakyat tidak puas dengan kondisi politik pemerintahan sehingga muncul banyak pemberontakan. Di samping itu, pasukan Bizantium juga mulai menyerang beberapa wilayah Islam. Selanjutnya yaitu periode ketiga, yaitu pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ketiga ini disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Hal ini disebabkan karena pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu keluarga Buwaihi. Pada masa ini, keluarga Bani Buwaihi menjadi orang kepercayaan khalifah. Mereka bahkan memiliki kekuasaan sebagaimana khalifah. Khalifah Al-Mustafi mengundang dinasti Buwaihi dari daerah Dailami untuk mengalahkan tentara Turki. Pasukan yang dipimpin oleh Ahmad bin Buwaihi masuk kota Baghdad dan dapat mengusir tentara Turki dari Baghdad. Ahmad bin Buwaihi dijadikan Amirul Umaro sebagai pelaksana pemerintahan. Mulai saat itu dinasti Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buwaihi yang berpaham Syiah. Khalifah dinasti Abbasiyah tidak memiliki kewenangan apapun, bahkan dalam urusan agama. Khalifah tidak boleh khutbah Jumat, tapi diserahkan kepada orang-orang Bani Buwaihi pada periode ini, kondisi politik sangat tidak stabil. Selanjutnya itu periode keempat. Periode keempat yaitu pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Periode keempat ini disebut juga periode pengaruh Turki kedua, karena dinasti Seljuk yang merupakan bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kondisi politik dinasti Abbasiyah tidak stabil karena terjadi perebutan jabatan Amirul Umaro di lingkungan Bani Buwaihi, yaitu antara Panglima Tentara dengan Perdana Menteri, sehingga Khalifah Al-Qaim meminta bantuan Bani Seljuk. Tugrul dari Bani Seljuk masuk ke Baghdad dan mengalahkan Bani Buwaihi. Maka periode ini dinasti Abbasiyah dikuasai oleh Bani Seljuk. Jabatan Amirul Umaro diberikan kepada Tugrul Bani Seljuk berpaham Sunni. Pada periode ini, kedudukan khalifah mulai membaik, terutama dalam bidang agama. Karena kedua kekuasaan ini sama-sama berpaham Sunni. Kondisi politik ini tidak stabil karena khalifah sering berganti-ganti. Khalifah An-Nasir berhasil membentuk tentara yang kuat. Bersamaan dengan itu, Bani Seljuk dihancurkan oleh Khawarizm Shah. Maka akhirnya dinasti Abbasiyah tidak dikuasai oleh kekuatan apapun. Selanjutnya periode yang terakhir yaitu periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada periode kelima, dinasti Abbasiyah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi, kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Al-Mutasim merupakan khalifah yang lemah.
tidak banyak memperhatikan pemerintahannya sehingga menjadi kacau. Pada saat ini pasukan Mongol dipimpin Hulagu Khan masuk kota Baghdad, menghancurkan kota dan berbagai peninggalan sejarah. Khalifah Al-Mutasim dan keluarganya dibunuh. Orang-orang Islam juga banyak yang dibunuh. Dengan ini berakhirlah kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 1258 Masehi. Oke, selanjutnya adalah kemajuan dinasti Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan atau peradaban pada masa dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasan dan dikenang sebagai masa Golden Age atau peradaban emas kebudayaan dan peradaban Islam. Di antara kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari kemajuan di bidang politik dan pemerintahan, kemajuan di bidang sosial budaya, kemajuan ekonomi dan pertanian, kemajuan pengetahuan dan teknologi, dan kemajuan ilmu-ilmu keagamaan. Kemajuan-kemajuan tersebut melahirkan berbagai bentuk-bentuk wujud kebudayaan yang kemudian menjadi bukti pencapaian kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam. Berikut kemajuan-kemajuan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, matematika. Terjemahan buku-buku dari Yunani, Romawi, dan India ke dalam bahasa Arab menghasilkan berbagai karya termasuk dalam bidang matematika. Selanjutnya, ilmu matematika atau ilmu hisab berkembang karena kebutuhan dasar pemerintah untuk menemukan waktu yang tepat dalam setiap pembangunan. Setiap sudut harus terukur secara tepat supaya tidak terjadi kesalahan hitung dalam pembangunan gedung-gedung. Di antara ahli matematika Muslim yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, pengarang kitab Al-Jabar wal Mukabalah atau ilmu hitung, dan penemu angka nol. Yang kedua adalah sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah diantaranya adalah Muhammad bin Isa bin Yasar atau lebih dikenal dengan Ibnu Isa, sejarawan Muslim pertama, lahir pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi dan meninggal pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Dialah yang pertama kali menulis Sirah Al-Nabawiyah Ibnu Isa yang merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif. Selanjutnya, kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Pada bidang pendidikan, pada masa Abbasiyah yang disebut lembaga pendidikan dasar atau kitab umumnya merupakan bagian terpadu dengan masjid, bahkan memfungsikan masjid sebagai sekolah dasar. Kurang lebih 30.000 masjid yang digunakan sebagai lembaga pendidikan dasar. Selain itu terdapat kegiatan pendidikan di rumah-rumah penduduk dan di tempat-tempat lain seperti maktab, jawizah, dan halaqah. Kurikulum utamanya dipusatkan pada Al-Quran sebagai bacaan utama para siswa, selain belajar membaca dan menulis. Yang kedua, perpustakaan. Masjid selain sebagai pusat pendidikan, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Buku-buku didapat dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Karenanya, masjid pada saat itu memiliki khazanah buku-buku keagamaan yang sangat kaya. Salah seorang donatur buku-buku itu adalah seorang sejarawan terkenal, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada tahun 1002 sampai 1017 Masehi, yang menyerahkan buku-bukunya sebagai wakaf untuk umat Islam. Perpustakaan lain dibangun oleh kalangan bangsawan atau orang kaya sebagai lembaga-lembaga kajian untuk umum, menyimpan koleksi jumlah buku logika, filsafat, astronomi, dan bidang ilmu lainnya. Selanjutnya, kemajuan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik. Yang pertama, administrasi pemerintahan dan militer. Agar semua kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar, kekhalifahan dinasti Abbasiyah memperbarui administrasi pemerintahan, sistem politik, dan tatanan kemiliteran. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Misalnya kerjasama antara KADI dengan polisi rahasia
Dewan Pajak, dan Kepala Jawatan Pos. Pada masanya juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan, disebut Diwanul Jundi untuk mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Organisasi militer terdiri dari pengawal khalifah, pasukan tetap, pasukan sukarela, dan pasukan reguler yang terdiri dari pasukan infanteri, pasukan pemanah, dan pasukan kavaleri. Yang kedua, sistem politik. Dinasti Abbasiyah berkuasa pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Para sejarawan membagi periode kekuasaan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu periode pertama, periode pengaruh Persia pertama. Periode ini dikenal sebagai abad keemasan Islam. Yang kedua, periode pengaruh Turki pertama pada tahun 232 sampai 330 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Yang ketiga, periode pengaruh Persia kedua, yaitu pada tahun 334 sampai 467 Hijriah atau 1075 Masehi. Yang keempat, periode pengaruh Turki kedua, yaitu pada tahun 467 sampai 555 Hijriah atau 1075 sampai 1160 Masehi. Yang kelima, periode bebas dari negara lain, yaitu pada tahun 555 sampai 656 Hijriah atau 1160 sampai 1258 Masehi. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, Selanjutnya, kemunduran dinasti Abbasiyah. Setelah melalui masa-masa keemasan dinasti Abbasiyah, pada akhir kepemimpinannya mengalami kemunduran dan kehancuran dikarenakan beberapa faktor yang tidak jauh bedanya dengan dinasti Umayyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup mewah di kalangan pemimpin. Pola hidup mewah di kalangan pemimpin yang seakan-akan berlomba-lomba dari pemimpin sebelumnya. Yang kedua, sistem pergantian penguasa yang turun-temurun menjadikan persaingan di antara keluarga kerajaan. Yang ketiga, konflik keagamaan yang saling berebut, pengaruh yang terus berlanjut antara golongan pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang keempat, banyaknya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang kelima, kemunduran dalam kemiliteran menyebabkan dinasti Abbasiyah mempekerjakan orang-orang yang profesional, khususnya tentara Turki, menyebabkan tentara Turki berhasil merebut kekuasaan. Yang keenam, kerjasama antara Bani Abbasiyah dengan keturunan Parsi di awal pemerintahannya menyebabkan kekuasaan berhasil direbut bangsa Parsi. Yang ketujuh, hilangnya jiwa jihad dalam pemerintahan yang disebabkan oleh lemahnya rasa patriotisme. Yang kedelapan, lunturnya sifat amanah para pemimpin. Yang kesembilan, kefanatikan dalam bermadhab. Dan yang terakhir, besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk tentara mengakibatkan kemerosotan ekonomi. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai dalam bagian akhir. Selama presentasi dari kami dapat disimpulkan bahwa zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah pada masa 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menelurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah
menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini, banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual Muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih.